Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bisa kumpul, semoga merupakan pagi yang berkah, penuh dengan kemanfaatan fi dunya wal ukhra, penuh keberkahan duniawi, keberkahan ukhrawi. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa beramal, kesehatan badan dan kesehatan hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, wala ya'rifu hadhil arba'ah. Musannif dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan bahwa orang itu ketika masuk subuh dalam keadaan menetapi 4 hal, yaitu kemarin dikatakan bahwa dia menetapi syukur kepada Allah Ta'ala, syukur karena diberikan cahaya hidayah, syukur karena diberikan cahaya keimanan. Sebagaimana kemarin dikatakan, dibacanya gini, ya ikutin bareng-bareng aja. Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda waj'alni minal mu'minin wa la yaj'alni dollan. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairi. Alhamdulillah alladzi satara ala uyubi. Kemarin dikatakan bahwa satu, bersyukur karena mendapatkan hidayah dan keimanan, tidak dijadikan orang yang tersesat. Kedua, bersyukur karena dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bersyukur karena menjadikan rizki kita itu tidak ada pada selain Allah. Yang keempat, bersyukur karena di waktu pagi kita ternyata ditutupi aibnya, cacatnya, kesalahannya oleh Allah Ta'ala. Itu harus disyukuri. Satu, syukur atas hidayah, keimanan. Kedua, syukur karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ketiga, syukur karena rezeki kita itu bukan orang lain yang menanggung, tapi Allah Ta'ala. Yang keempat, kesalahan kita, aib-aib kita ternyata di pagi hari Allah Ta'ala tutupi. Itu bagian dari nikmat, ya. Karena keempat hal ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki asa mi'atai sanatan wala yariful hadhil arba'ah falaysa syai'un haqqu bihi minan nar. Ketika ada dikatakan bahwa seorang laki-laki hidup 2 tahun, hidup 200 tahun, dan dia tidak mengetahui 4 hal, maka laki-laki tersebut tidak ada sedikit pun keberhakan untuk masuk neraka. Mungkin kalau kita 200 tahun bisa selalu taat, kayaknya susah ya. Ya kayak biasanya taat di waktu-waktu usia. Kadang kita sudah, kalau lemah, kalau sakit lagi sakit, kalau tua, kalau miskin lagi miskin baru taat. Kalau di posisi yang atas ini, kalau kita masih kaya kadang susah. Kalau kita masih kuat badan, mau taat susah. Kalau kita masih jadi bujangan, itu mau taat juga susah. Kalau kita masih sehat juga kadang mau taat itu susah. Jadi kadang ya ruang-ruang yang sebenarnya ketaatan kita lebih tinggi. Ketaatannya pemuda, kedermawanan orang kaya gitu ya,
rasa takutnya orang yang sudah tua gitu ya. Jadi itu ada. Nah di sini dikatakan ketika laki-laki ini menetapi 4 hal maka dia tidak berhak untuk masuk neraka. 1, ma'rifatullah. Ahaduha ma'rifatullah. Yang satu adalah mengenal Allah Ta'ala. Orang itu ketika mengenal Allah Ta'ala tentunya harus melalui proses. Tidak berarti mengenal Allah Ta'ala itu harus melihat Allah Ta'ala. Terkadang untuk mengenal Allah Ta'ala itu justru mengenal pribadi kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui keadaan dirinya berarti dia sudah mengetahui Tuhannya, kalau versi tasawuf itu ya. Jadi ketika kita mengetahui kelemahan kita, kecacatan kita, hal yang kekurangan yang ada pada diri kita, maka kita akan mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah Ta'ala, mengetahui kemuliaan pada Allah Ta'ala. Tinggal kita introspeksi diri aja, kita itu apa sih gitu ya, siapa sih kita. Mestinya prinsip saya apa tuh itu dipakai gitu ya, tapi ditata untuk melihat kekurangan kita, sehingga ketika kita melihat kekurangan kita, kita arahkannya bukan ke orang lain, kita arahkannya ke Allah Ta'ala. Allah mah segalanya, toh kekurangan kita Allah bisa tutupin. Ma'rifah versinya orang-orang tauhid gitu ya, semestinya kita mengetahui hal-hal yang merupakan wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita harus tahu akidah 50 lah gitu ya, sifat wajib 20 harus tahu, sifat mustahil 20, sifat jaiznya bagi Allah 1, wajib bagi Rasul 4, wajib bagi mustahil bagi Rasul 4, jaiznya juga 1. Itu harus tahu 50 sifat. Lebih jauh lagi kita harus tahu bahwa ada hal yang bersifatnya ilahiyah, ada yang sifatnya nabawiyah yang bersifat kaitan dengan Allah Ta'ala, ada hal-hal yang bersifat dengan kaitannya dengan para nabi, ada hal yang bersifat-sifat dengan magibat gitu ya, hal-hal yang bersifat gaib ya. Kita pun harus tahu, harus mengenalnya. Jangan menafikan sesuatu yang gaib gitu ya. Surga mah belum ada, surga mah tidak ada. Itu bahaya. Kayak Mu'tazilah nggak percaya surga itu sudah ada. Dianggapnya Nabi Adam kan di surga. Itu mah bukan surga. Jannah bukan surga. Jannah kebun aja. Karena jannah di dalam kamus ada yang mengartikan kebun. Jadi yang dimaksud Mu'tazilah, jannah yang ditempatin oleh Nabi Adam itu bukan surga, tapi jannah kebun gitu ya. Itu karena apa? Karena tidak mengetahui hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu tidak berarti harus melihat Allah di dunia, meskipun di akhirat nanti kita bisa melihat. 1, selamat kalau sudah itu, kita tahu enggak. 2, ma'rifatu amalillah, mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Pekerjaannya Allah Ta'ala itu apa? Kita harus tahu bahwa ya di sifat wajibnya itu bahwa Allah Ta'ala kalau mau tahu pekerjaannya sudah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga di sifat di Asmaul Husna sudah ada arahannya bahwa Allah Ta'ala itu sifatnya Rahman, Rahim, terus Malik, terus yang Kudus, terus sampai Rozak gitu ya. Nah mulanya tadi dikatakan di awal bahwa bagian dari pekerjaannya Allah Ta'ala, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha, bahwa bagian dari hal yang menjadi amalillah yaitu memberikan rizki kepada makhluknya. Di sini ada yang rizkinya dipegang sama bapaknya atau sama istrinya. Kalau duit ya dipegang sama istrinya gitu ya. Tapi kalau rezeki mah dipegangnya dikuasai sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizki fiyadi ghairihi. Alhamdulillah yang telah menjadikan rizkiku tidak ada pada tangan selain Dia, selain Allah. Bagian dari amalillah ya seperti itu. Kita pun harus tahu amalillah yang lain, bahwa Allah Ta'ala itu sangat menyiksa. Siksanya Allah Ta'ala sangat menyakitkan. Ketika Allah menghendaki untuk menyiksa makhluknya, maka siksanya itu banget sakitnya, syadidul iqab, gitu ya, sangat sakit siksanya. Tapi kita pun harus tahu
bahwa Allah itu punya sifat rahmat, jadi punya sifat Rahman dan Rahim. Dan itu ternyata rahmatnya Allah Ta'ala melebihi dosa-dosa kita. Rahmatnya Allah kadang melebihi bendunya Allah Ta'ala, marahnya Allah Ta'ala. Allah mempunyai sifat Ghafur yang sangat pengampun, mempunyai sifat Rahmat, Rahim, mempunyai sifat Hilmi gitu ya, yang ketika marah itu murka maka bisa menahannya. Nah itu kita pun harus tahu amalillah. Jadi kita ketika terlanjur melakukan dosa, kita pun tidak putus asa karena Allah Ta'ala Maha Rahman Rahim. Dan ketika mau melakukan dosa, kita pun harus waspada karena Allah Ta'ala syadidul iqab pekerjaannya. Ketiga yang harus kita ketahui yaitu ma'rifatun nafsi, mengetahui keberadaan diri kita. Keberadaan diri kita harus kita ketahui. Tadi saya sampaikan bahwa siapa sih kita? Jangan hanya kita Pancasila saja gitu ya. Kita itu siapa? Bukan hanya kehidupan kita, hanya bukan itu. Kita harus tahu kelemahan diri kita, kesembronoan diri kita. Kita pun harus tahu kewajiban kita sebagai hambanya Allah Ta'ala. Kita pun harus tahu bahwa saya itu adalah rakyat, punya atasan. Kita pun harus tahu saya adalah anak, punya ibu bapak gitu. Saya pun harus tahu saya adalah bapak, saya punya kewajiban kepada anak. Saya pun harus tahu saya adalah pemimpin, saya punya rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi saya selalu melihat sebagainya sebagai apa gitu ya. Ma'rifatun nafsi sebagai apa? Ya kalau ke anak ya sebagai bapak, lalu ke orang tua kita ya sebagai anak gitu ya. Kalau ke rakyat saya sebagai pemimpin. Lalu kalau lihat ke atas saya sebagai bawah, selalu melihat sebagai, memposisikan sebagai itu. Nah, ketika orang memposisikan sebagainya, ya, memposisikan dirinya sesuai dengan tempatnya, maka orang tersebut sudah terhindar dari keberhakan masuk api neraka. Keempat, ma'rifatu aduwillah wa aduwi nafsi. Keempat yang harus penting oleh kita ketahui, harus tahu siapa musuhnya Allah, siapa musuh dirinya sendiri. Kita gak pernah sadar bahwa kita itu punya musuh. Mungkin dianggapnya kalau musuh di kita mah bisa diajak jogol ke di sekolahan ya benernya. Wah sih itu musuh orang. Baru dianggapnya itu ya siap ngelengeuna pereupna panggil jeung manehna cemen gitu umpamana. Oh eta ngomong cemen itu berarti musuh orang. Misalnya anak kecil mungkin seperti itu. Kalau kita mungkin orang dewasa ada tetangga yang suka ngomongin jelek, wah ini musuh kita. Jadi kalau ketemu sama dia langsung persiapan untuk ngomong apa gitu ya. Jadi anggapnya musuh itu tetangga, atau yang gara-gara ribut warisan dianggap musuhnya adalah kakaknya, adeknya. Ya, itu dianggapnya musuh. Padahal musuh yang sebenarnya itu ternyata ada di badan kita. Ternyata badan kita itu punya teman tapi juga musuh ya. Di antaranya ya musuh kita adalah nafsu. Sehingga ketika kita berperang melawan nafsu, maka merupakan perang yang besar, jihad yang besar. Punya nafsu, tidak punya syahwat. Syahwat dengan nafsu itu punya tugas masing-masing. Sama-sama musuh kita sih sebenarnya. Tapi ya kalau diarahkan jadi teman gitu aja. Nafsu ya maunya mengarahnya karena hal-hal yang bersifat, kalau dibahasakan lebih gampangnya emosional. Kalau syahwat itu hal-hal yang bersifat ambisius, itu ya keinginan, kerakusan, itu ya biasanya di syahwat. Dan ternyata begitu lahir kita itu sudah punya syahwat. Bahkan sebelum lahir di dalam bayi itu ya sudah punya syahwat. Masih 4 bulan orokna hayang tahu gejrot gitu misalnya. Nah itu keinginan si jabang bayi itu menunjukkan adanya nafsu yang terpendam di bayi tersebut. Kalau nafsu itu setelah lahir, ada yang mengatakan setelah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Itu musuh kita, musuh tapi harus diselamatkan. Bukan musuh yang harus dihancurkan, tapi musuh yang harus diselamatkan. Karena syahwat di badan kita, nafsu di badan kita bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Kedua,
musuhnya Allah Ta'ala. Sudah ada perjanjian, MOU-nya sangat ditaati gitu ya oleh iblis. Ketika iblis terusir, tidak menurut perintahnya Allah Ta'ala, tidak menjadi pemimpin waktu itu di surga, terkalahkan, tersisihkan, tereliminasi gitu ya oleh Nabi Adam, makhluk yang tercipta setelahnya iblis. Iblis sudah bikin perjanjian bahwa saya biarkan hidup sampai kiamat. Saya berikan ruang untuk menggoda anak musuh saya, yaitu keturunan Adam. Adam sampai keturunannya itu musuh yang sangat berat. Jadi iblis itu nggak pernah berhenti dengan teman-temannya, selalu menggoda kita. Kalau kitanya santai, musuhnya sudah ngancam-ngancam di samping kita, kitanya masih santai. Tapi saking agungnya rahmatnya Allah Ta'ala, terkadang kita sudah terjerumus, terkalahkan oleh iblis, pada akhirnya kita melakukan dosa. Tapi karena amalillah tadi, karena pekerjaannya Allah, ternyata setelahnya kita dosa gede, dosa ya, punya dosa banyak, ternyata ampunan Allah menghancurkan dosa-dosa tersebut. Jadi pada akhirnya usaha iblis selalu gagal. Semoga kita bisa memenuhi hak 4 ini ya, sehingga kita tahu keagungannya Allah Ta'ala, kita tahu kuasanya Allah Ta'ala pada pekerjaannya Allah, kita mengetahui pribadi kita, kelemahan kita. Yang keempat, semoga Allah Ta'ala memberikan kewaspadaan pada hati kita, sehingga kita mengetahui mana musuh kita, mana teman kita. Ini sebenarnya teman, ini semuanya adalah teman yang mengajak saya nanti mungkin di akhirat. Nah, bisa jadi saya kesyafatanku tah budak aralit etanya si Wes itu mana, Wes masuk surga, abdi masuk neraka. Bisa jadi kasyafatan gara-gara ngaji Sabtu, kasyafatanku teman. Sebenarnya ini mencari teman untuk bisa mencari, untuk menghadang musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Tapi ya ala kulli hal kita hanya berusaha. Nabi wal barokah. Al-Fatihah. Iya karena mulia karena saya Rasulullah SAW. Terlebih dari maghdubi alaihim waladhdallin bihi. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وقتل وصحبه وسلم. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.